Kisah Sobat TV. Salam rahayu sedulurku semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, juga ketenangan dalam hidup. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya sedulur kita bantu channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Di sebuah desa yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah Satrio Piningit. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang pendiam dan suka menyendiri. Sementara teman-temannya bermain, Satrio lebih suka menghabiskan waktu di tepi sungai, menggambar, atau hanya merenungi aliran air yang tenang. Desa ini sering terdengar riuh oleh tawa dan canda, tetapi Satrio menemukan ketenangan dalam kesendirian. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Satrio berjalan menuju hutan. Ia merasa ada panggilan dari dalam hutan yang memikatnya. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia memasuki jalur sempit yang jarang dilalui. Suasana hutan malam itu terasa magis, dengan suara angin yang berbisik dan cahaya bulan yang menyinari pepohonan. Ia terus berjalan hingga menemukan sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Dalam gua itu, Satrio menemukan dinding yang dipenuhi lukisan kuno. Gambar-gambar itu menggambarkan kisah-kisah tentang pahlawan dan makhluk mistis. Seolah-olah bercerita tentang pertempuran antara kebaikan dan kejahatan. Ia terpesona dan menghabiskan berjam-jam di sana. Merenungkan makna setiap lukisan dalam kesunyian gua, ia merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Keesokan harinya, saat kembali ke desa, Satrio merasakan ada perubahan dalam dirinya. Ia mulai berbicara dengan penduduk desa, memberanikan diri untuk berbagi cerita tentang penemuannya. Awalnya, mereka ragu, tetapi saat Satrio menceritakan keindahan lukisan dan pelajaran yang ia ambil dari gua, mereka mulai mendengarkan dengan penuh perhatian. Seiring waktu, Satrio menjadi sosok yang dihormati. Ia bukan hanya menyendiri, tetapi menginspirasi orang lain untuk melihat keindahan dalam kesunyian. Dengan berbagi pengetahuan dan cerita dari gua, ia membantu desa menemukan kembali kearifan leluhur yang sempat terlupakan. Masyarakat pun belajar untuk menghargai momen-momen tenang di hidup mereka. Pada suatu hari, saat matahari terbenam, Satrio kembali ke gua untuk merenung. Ia menyadari bahwa kesendirian yang dulu dianggap sebagai beban, kini menjadi kekuatan. Dalam hening malam, ia merasa siap untuk menjalani takdirnya, menggabungkan cinta terhadap alam dan pengetahuan yang ia miliki untuk membantu orang lain. Akhirnya, Satrio Piningit tidak lagi hanya dikenal sebagai pemuda yang suka menyendiri, tetapi sebagai sosok yang membawa harapan dan kebijaksanaan bagi desa. Menunjukkan bahwa dalam kesunyian, terkadang terdapat pelajaran terpenting tentang diri dan kehidupan. Jadi seperti itu sedulurku sekalian, mengapa sang kesatria Satrio Piningit sangat suka dan selalu menyendiri di dalam menjalani lakon kehidupannya. Mungkin seperti itulah beban dan tanggung jawab menjadi seseorang yang terpilih oleh alam. Ada seleksi yang harus dihadapinya. Kesendirian yang tadinya menjadi beban di dalam dirinya pada saat menjalani kehidupan, ternyata menjadikan sebuah kekuatan yang besar sebagai lelaku spiritual yang terpilih. Terima kasih untuk para sedulurku yang masih setia dalam menyimak isi video narasi ini mengenai sang kesatria Satrio Piningit. Salam santun dan salam hormat. Apabila ada kesamaan nama tokoh, alur cerita, ataupun latar tempat
Itu hanya kebetulan dan bukan kesengajaan.